Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin disemangati untuk menjadi orang-orang yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Mari saudaraku, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang nyatakan syukur kami kepadamu, karena kami percaya Engkau akan selalu menganugerahkan hikmat, akal budi, pengertian, juga iman yang teguh, sehingga kami mampu mengatasi kehidupan kami dalam kesulitan apapun itu. Karena dalam kekuatan bersama dengan Tuhan, kami akan mampu untuk selalu berada di dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu, ya Allah di sorga, anugerahkan firman untuk kami, agar kami semakin yakin percaya kalau Engkau adalah Allah yang hidup bagi kami, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita dari kitab Yesaya 59 ayat 1 hingga 2. Demikian bunyinya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat: dosa sebagai penghalang. Dosa sebagai penghalang. Saudaraku, saya sangat yakin kita setuju dengan apa yang tertulis di tema khotbah kita, bahwa dosa selalu menjadi penghalang bagi kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Karena Tuhan sendiri bukan pendosa atau bukan sosok yang melakukan dosa, tetapi justru sebaliknya, Tuhan adalah pribadi yang sangat tidak menyukai dosa. Dia sosok yang sangat membenci dengan dosa, karena Tuhan itu adalah kudus. Dia selalu menginginkan supaya yang percaya kepadanya juga hidup kudus. Nah, saudaraku, setelah kita pahami ini, maka tentu kita mulai berpikir bagaimana kita hidup tanpa dosa. Karena sekali lagi, dosa merupakan kebencian Allah. Karena Allah tidak suka dengan orang yang melakukan dosa. Nah, ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan. Karena sadar atau tidak, saya dan Bapak Ibu selalu ada di dalam situasi yang suka melakukan dosa. Kita mau bantah ini, kenyataannya itu. Pertanyaannya saudaraku, sampai kapan kita terus ada dalam lingkaran dosa yang tidak pernah berkesudahan? Tidak adakah kemudian kerinduan dari jiwa kita, dari hati kita, pikiran kita, perasaan kita
untuk membangun semangat agar tidak selalu terkontaminasi atau dicemarkan oleh dosa. Karena tema khotbah kita berkata, saudaraku, dosa sebagai penghalang. Penghalang dalam pengertian di sini adalah kita tidak akan bisa mencapai Allah kalau kita tetap hidup di dalam dosa. Karena Allah sendiri adalah kudus. Dia tidak akan pernah bersatu dengan dosa, yaitu kejahatan. Makanya saudaraku, supaya manusia bisa kembali kepada hakikat keberadaannya yang termulia, manusia harus diampuni dulu dosanya. Terjadilah peristiwa reinkarnasi, datangnya Sang Juru Selamat penebus dosa, yaitu Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus Kristus sudah naik ke sorga, kembali menjadi Tuhan atas manusia dan dunia. Apakah kita kemudian akan meminta lagi Yesus untuk datang dalam karya reinkarnasi seperti yang terjadi 2000 tahun yang lampau? Tentu kita tidak punya kewenangan untuk itu. Dan memang diceritakan Yesus akan datang kembali untuk kedua kali, tapi tidak dalam peristiwa reinkarnasi, kembali menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, tidak. Tapi kedatangan Kristus yang kedua adalah untuk menjadi hakim dalam pengadilan Allah, yang akan menvonis kita apakah akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal, yaitu masuk surga, atau mengalami penghukuman Allah, berada di dalam kematian yang kekal, atau masuk neraka. Untuk itu Yesus datang, saudaraku, bukan untuk peristiwa penyaliban lagi, supaya kita tahu bagaimana kita membangun semangat kita untuk hidup takut akan Tuhan dan setia melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Karena kenapa? Ayat 1 bacaan kita dituliskan demikian, saudaraku. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dia sudah berusaha, bahkan dia sudah menyatakan untuk menyelamatkan kita. Tapi kita sendiri yang tidak tahu bagaimana mensyukuri karya keselamatan itu, karena kita terus hidup dengan dosa. Saya sudah pernah berkhotbah, saudaraku, ketika Yesus datang sampai pada kematian dan kebangkitannya, tidak ada lagi manusia berdosa karena sudah ditebus. Tapi setelah itu yang ada adalah manusia pembuat dosa. Kita sudah ditebus, kita buat lagi. Dan ini kita pikir, saudaraku, Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Bacaan kita dikatakan selanjutnya, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu. Jadi Allah itu dengar. Allah itu tahu segala kejahatan kita. Kita mau sembunyikan dimanapun di bawah kolong langit ini, telinga Tuhan tidak mungkin tidak bisa mendengar. Karena Dia adalah Allah. Mata Tuhan tidak mungkin tidak melihat. Karena Dia adalah Allah. Tidak ada yang bisa kita tutupi. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Semua terbuka di hadapan Allah. Kita lihat peristiwa Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka bersembunyi. Tapi Allah tahu di mana mereka berada. Jadi ini baik sekali, saudaraku, supaya kita mulai belajar bagaimana memperjuangkan kebaikan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Dan meninggalkan kejahatan, karena itu dibenci oleh Allah.
Malah Tuhan ajarkan kepada kita saudaraku, dalam 1 Petrus 3 ayat 9, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah engkau memberkati, karena untuk itulah engkau dipanggil. Sampai sebegitunya Allah mengkondisikan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ketika ada kejahatan ditimpakan kepada kita oleh orang-orang jahat, jangan kita balas. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kejahatan juga. Karena apa bedanya kalau kita balas? Berarti kita sama-sama jahat dengan orang itu. Sampai sebegitunya Allah mengarahkan kita untuk merelakan diri dijahatin, dengan tetap berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan, kesabaran. Penghukuman itu nanti Tuhan yang tentukan, pembalasan itu nanti Tuhan yang lakukan, bukan kita. Kita hanya diminta sabar, tetap nikmati hidup dengan syukur, tetap mempermuliakan nama Tuhan dalam seluruh kenyataan hidup kita. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Ini berat, ini tidak mudah, tapi bukan berarti ini tidak bisa. Sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita selalu aminkan, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Lakukan itu bersama dengan Tuhan, saudara. Maka Tuhan akan selalu memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk hidup yang baik, yang benar. Karena sekali lagi, dalam Tuhan kita bisa, karena Tuhan kita luar biasa. Semangat melakukannya, saudaraku. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali sadarkan kepada kami bahwa kami tidak pernah dibenarkan untuk alasan apapun ketika kami melakukan kejahatan. Karena kejahatan dibenci oleh Tuhan. Karena kejahatan itu adalah dosa. Oleh karena itu, berkenan Tuhan, Engkau tolong kami agar kami mampu untuk selalu mengedepankan kebaikan, tidak menjahatin orang, tidak melakukan hal-hal yang menyiksa batin orang, tapi apa yang kami lakukan selalu mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan ini. Pimpin kami terus Tuhan, jaga hati kami, jiwa kami, pikiran kami, dan seluruh kehidupan kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.